Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa tengah minggu ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kita. Kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu dari KPPK 392, Aku Membangun Umat Perkasa. Umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Roh-Ku dan yang memuliakan nama-Ku. Bangunkanlah gereja-Mu, biar kami diteguhkan. Satukanlah Puji Tuhan, saudara, lagu ini mencerminkan satu kerinduan Tuhan, satu rencana Tuhan, satu kehendak Tuhan. Dia ingin membangun satu bangsa, satu umat yang perkasa dalam iman, di dalam mandat budaya, di dalam kehidupan, untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Biarlah kerinduan Tuhan ini boleh betul-betul kita wujudkan secara perlahan-lahan dengan tekad untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Engkau mempunyai kerinduan ya Bapa. Sejak Engkau menciptakan langit dan bumi, untuk membangun suatu umat manusia yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Engkau masih punya kerinduan itu ya Bapa. Terbukti dengan Engkau mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa dan membangun satu umat yang setia kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa kebaktian doa kami pada malam hari ini. Kerinduan dari saudara kami untuk ikut dalam ibadah doa ini, Tuhan bangkitkan, Tuhan dorong, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan satu hati yang meluap-luap, hati yang panas ya Bapa, untuk bersukacita, begitu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Bapa, Engkau berkati seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Arti Hidupku. Mengapa jadi begini?
menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena hati. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Puji Tuhan, saudara, harusnya kita memahami bahwa hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang berarti di hadapan Tuhan. Hal-hal yang berarti, yang bernilai, yang berkualitas. Disitulah saudara dan saya mempersembahkan, menanamkan istilahnya harta surgawi. Karena saudara, kita betul-betul mengerti hidup itu bukan untuk disia-siakan, tapi hidup itu untuk diisi dengan hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan. Dan lebih penting lagi adalah kehendak Tuhan yang dilaksanakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan
renungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Ketika kami membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan ketika firman diuraikan kepada setiap kami, Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai saudara kami semua, mengerti dengan baik ya Bapa apa yang firman Tuhan katakan buat kami. Dan Kau berkati ya Bapa hamba-Mu, Kau sertai kami semua, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menerangi hati pikiran kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema, permulaan budaya dan ibadah. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayat 17 dan ayat 26. Kalau nanti setelah kebaktian doa selesai, saudara bisa membaca ayat 17 sampai 26. Satu konteks, satu perikop yang dicanangkan di sini. Tapi kita akan membaca ayat 17 dan ayat 26. Kejadian pasal 4 demikian. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada bagian ini lewat konteks ayat Alkitab Kejadian 4 ayat 17 sampai 26. Kita mau belajar bagaimana Alkitab memberitahukan permulaan adanya budaya dan permulaan adanya ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini memberikan suatu gambaran. Walaupun memang tidak bisa kita gambarkan dengan lebih detail. Karena saudara, ayat-ayat ini secara singkat hanya memberitahukan adanya permulaan perkembangan budaya dan juga permulaan adanya ibadah atau perkembangan ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang kontras di dalamnya. Ya, suatu hal yang kontras. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, perkembangan budaya seolah-olah di dalam catatan Kejadian pasal 4 dimulai, dipelopori oleh keturunan Kain. Keturunan orang yang telah melakukan pembunuhan. Kain membunuh Habel, dan lewat Kain dan keturunannya dimulailah perkembangan budaya. Mereka mulai mengembangkan budaya, mengembangkan keahlian-keahlian. Nah saudara, sebaliknya lewat catatan Kejadian pasal yang keempat ini, khususnya ayat 25 dan ayat 26. Ayat 25 menggambarkan bagaimana Adam dan Hawa kemudian lewat berkat Tuhan melahirkan anak yang bernama Set, menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dicatat di situ ayat 25. Lalu kemudian setelah itu lewat Set dengan pernikahannya melahirkan seorang anak bernama Enos. Dari Enos inilah saudara kemudian mulai orang memanggil nama Tuhan. Jadi saudara, suatu kontras dinyatakan di dalam perikop ini, bahwa keturunan Kain, lewat Kain dan keturunannya dimulailah budaya. Lewat Set dan keturunannya dimulailah ibadah, memanggil nama Tuhan. Saudara, kekontrasan ini mau ditunjukkan lewat ayat-ayat ini.
lewat perikop ini. Saudara, melalui keturunan Kain disebutkan saudara, lewat Kain dan keturunannya mulailah saudara Kain membangun kota. Kota itu dinamakan Henoh sesuai dengan nama anaknya. Tentu kota yang dipikirkan di sini bukan kota dalam pengertian seperti sekarang, saudara. Tetapi setidaknya pemahamannya adalah bahwa Kain dan keturunannya semuanya berkumpul di satu tempat. Mereka membangun satu persekutuan, tanda petik, satu perkumpulan, satu kehidupan masyarakat lewat Kain dan keturunannya. Lalu saudara, di dalam ayat-ayat berikutnya selain ayat 17 dan seterusnya dicatat di situ saudara, bagaimana melalui Henoh kemudian melahirkan anak, kemudian melahirkan anak sampai keturunan yang kelima melahirkan seorang anak yang bernama Lameh, ya, yang bernama Lameh. Dan lewat Lameh saudara dimulailah satu budaya, kebiasaan yang meninggalkan satu prinsip firman Tuhan. Karena Lameh mulai mengambil lebih dari satu istri. Lewat Lameh saudara mulailah Lameh mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila, ayat 19. Jadi saudara, mulai dari Lameh budaya saudara bukan lagi perkawinan itu bersifat monogami, tetapi perkawinan itu mulai lebih dari monogami. Di sini saudara mungkin kita katakan sebagai bigami, yaitu double, beristri 2. Tetapi dari sini mencerminkan dimulainya poligami. Saudara, dari sini kita melihat saudara, lewat Lameh dan keturunannya, lewat Lameh yang menjadi asal usul tanda petik budaya. Memang dari Kain dan Henoh kemudian mulai muncul budaya, membangun kota, membangun satu sekumpulan masyarakat. Mereka bersatu bersama-sama di satu tempat, membangun satu kubu, membangun suatu kota. Dan disitulah mulai muncul budaya. Budaya itu dimulai dengan Lameh, keturunan yang kelima dari Kain, yaitu budaya poligami yang melawan ketentuan Tuhan. Jadi di sini saudara kita harus berhati-hati. Kita harus betul-betul melihat budaya yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari budaya. Kita dilahirkan dalam satu budaya. Lewat ras, lewat suku di mana kita dilahirkan. Lewat keluarga, lewat lingkungan masyarakat. Disitulah membentuk budaya di dalam hidup kita. Nah saudara, budaya ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Supaya saudara dan saya tidak dipengaruhi terlalu kuat oleh satu budaya. Ya apalagi budaya yang melawan firman Tuhan. Saudara, poligami dicetuskan oleh keturunan Kain yang kelima yang bernama Lameh. Poligami. Nah saudara, melalui Lameh kemudian saudara karena suatu kejadian di mana Lameh dilukai oleh seorang anak muda dan Lameh memberikan suatu pembalasan terhadap anak muda tersebut dan membunuhnya. Saudara, dari sini kita melihat lewat keturunan Kain budaya saling membunuh berkembang. Dan yang lebih mengerikan lagi saudara dicatat di dalam ayatnya yang ke-24 ya. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat,
maka Lameh 77 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lameh merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Kain. Kain waktu membunuh Habel, Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Memangnya saya penjaga adikku? Aku tidak tahu." Nah, saudara, oleh karena Tuhan menghukum Kain, dan Kain mengatakan, "Tuhan, hukuman ini terlalu berat. Kalau ada orang yang bertemu dengan aku, maka aku akan juga dibunuh." Lalu Tuhan memberikan satu janji perlindungan. Kalau orang membunuh Kain, akan dibalaskan 7 kali lipat kepadanya. Nah, saudara, firman Tuhan yang diterima oleh Kain ini mungkin sekali diteruskan kepada keturunannya. Dan lewat Lameh, keturunan kelima dari Kain. Saudara, kita perhatikan di situ bahwa Lameh akhirnya menganggap diri lebih tinggi dari Kain, bapak leluhurnya. Memang saudara, melalui keturunan Lameh, lewat 2 orang istrinya, lalu dia melahirkan anak-anak. Nah, saudara, lewat anak-anak dari Lameh inilah saudara, memang berkembang budaya yang luar biasa. Boleh kita katakan saudara, luar biasa. Di situ dikatakan di mulai ayat 20 sampai ayat 22, saudara, bahwa Adam melahirkan Yabal, dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat keturunan Lameh ada 3 anak-anaknya yang menjadi tanda petik pencetus budaya. Selain saudara kakek moyang, nenek moyang mereka, Kain dan Henoh yang membangun satu kota. Kemudian saudara, keturunan kelima dari Lameh, ya, dari Kain yaitu Lameh, melahirkan anak-anak yang menjadi pelopor dari budaya, yaitu pertama ya perkemahan, ya, Yabal, ya, di situ disebutkan Yabal yang kemudian menjadi bapak dari orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi sudah disitulah mereka mulai mengembangkan satu tanda petik perumahan lah kalau mau mengatakan. Atau dikatakan sebagai orang-orang yang mendirikan kemah-kemah. Ya, sudah satu keahlian, kemampuan dan sekaligus ternak. Ya, sebetulnya memang Habil sudah memulainya lebih dahulu. Karena Habil memelihara kambing domba. Jadi Habil juga adalah peternak. Nah, saudara, kemudian adiknya Yubal yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Saudara, disinilah budaya musik mulai dikembangkan lewat keturunan Lameh, keturunan dari Kain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah budaya tukang tembaga dan tukang besi, anak dari Lameh yang bernama Tubal Kain. Saudara, disinilah kita melihat mulai berkembangnya, kita sebut teknologi, tapi tanda petik saudara. Memang berbeda dengan teknologi zaman sekarang. Tetapi pada waktu itu kalau Tubal Kain mulai mengerti bagaimana tembaga, bagaimana besi menjadi alat-alat, menjadi peralatan-peralatan yang menolong kehidupan masyarakat. Lewat tembaga dan besi, kemudian sudah dikembangkanlah kemampuan-kemampuan manusia. Ya. Nah, saudara, mungkin dari situ lewat tembaga dan besi ada alat yang disebut skop, ada alat disebut dengan palu begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara,
teknik-teknik. Ya, teknologi kan itu sebetulnya adalah teknik. Nah, sudah teknik-teknik inilah yang dikembangkan oleh keturunan Kain lewat Lameh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Alkitab menceritakan, Alkitab memberikan garis besar bahwa budaya itu dikembangkan oleh manusia. Oleh karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelola alam semesta ini. Dan dari sinilah saudara, keturunan Kain lewat Lameh dan sebagainya. Kemudian saudara, manusia mengembangkan budaya-budaya. Saudara, karena itu di satu sisi kita bersyukur kepada Tuhan, karena memang manusia diberikan kemampuan untuk mengembangkan budaya, untuk memulai budaya. Tetapi saudara dan saya tidak boleh lupa juga bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga budaya bagaimanapun juga terbatas. Budaya bagaimanapun juga sudah dipengaruhi oleh dosa manusia. Karena di dalam budaya, manusia yang melakukan budaya, manusia yang memiliki budaya, manusia yang meneruskan budaya, manusia yang melakukan budaya. Itu di balik itu semua ada satu motivasi, ada satu keinginan di dalamnya. Karena itu saudara dan saya harus berhati-hati dengan budaya, supaya kita semua tidak menyangkal nama Tuhan. Tadi saya sebutkan sudah, lewat Lameh ada satu budaya, yaitu poligami, melawan monogami. Walaupun memang akhirnya Lameh ini orang yang pintar juga dalam berpuisi, membuat syair sudah. Ayat 23 dan 24 bagaimana itu adalah bentuk syair. Jadi selain musik juga mereka bersyair, berpantun di situ. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, luar biasa ini. Luar biasa. Tapi lebih lagi saudara, dengan Lameh yang akhirnya menjadi kurang ajar terhadap Tuhan. Mengembangkan budaya, merasa diri lebih hebat dari nenek moyangnya. Merasa lebih hebat karena lewat keturunan tinggi dibandingkan nenek moyangnya. Muncullah peternakan, muncullah perkemahan, muncullah musik dengan permainan suling dan permainan kecapi. Kemudian muncullah teknik-teknik teknologi, dan Lameh sendiri ahli dalam syair. Lalu kemudian dia mengatakan, kepada Kain dibalaskan 7 kali, maka kepadaku akan dibalaskan 77 kali. Saudara, ini suatu bentuk kesombongan, keangkuhan budaya, yaitu manusia yang mulai melawan Allah. Saudara, di sini dikembangkan satu budaya apa? Balas dendam. Saudara, bukankah kita melihat di seluruh suku-suku di dunia tidak ada yang terkecuali balas dendam selalu ada. Saudara, memang Tuhan mau melindungi Kain sebetulnya. Kalau siapapun yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali. Tetapi maksud Tuhan bukan pengertiannya untuk mengembangkan budaya balas dendam. Tapi di sini untuk memberikan suatu jaminan kepada Kain bahwa ada anugerah umum yang akan melindungi Kain. Dan terbukti saudara, akhirnya Kain mengembangkan budaya, yaitu perkotaan. Di mana Kain kemudian tidak perlu lagi untuk menjadi takut dengan keadaannya. Tetapi saudara, berbeda dengan Lameh, karena dia membunuh anak muda yang sebetulnya mungkin lebih lemah dibandingkan dia. Lalu dia mengembangkan satu budaya yang sangat-sangat berlawanan dengan maksud Tuhan, yaitu balas dendam.
Kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka kepada Lameh dibalaskan 77 kali lipat. Kontras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika murid-murid bertanya, Petrus bertanya, Tuhan, kalau ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, saya harus mengampuni berapa kali? 7 kali? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, bukan 7 kali. Kau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara, lebih dibandingkan dengan Lameh. Lameh katakan 77. Tapi Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Saudara, di sini bukan perhitungan matematis, bukan perhitungan perkalian, saudara. Seolah-olah Tuhan Yesus lebih hebat. Yang Lameh cuma 77, yang Tuhan Yesus 70 kali 7 kali, berarti 490 kali. Saudara, pengertian itu bukan sekedar penjumlahan, bukan sekedar hasil perkalian. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah Lameh mengembangkan budaya balas dendam yang berlipat-lipat lebih daripada Kain. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan suatu budaya pengampunan yang tidak terkira, pengampunan yang tidak perlu kamu hitung. 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7, tetapi 70 kali 7 kali. Berarti saudara, suatu gambaran pengampunan itu tidak terbatas. Seperti Yesus, saudara, walaupun disalibkan dia masih mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berulang kali saudara mengampuni orang, mengampuni orang. Saudara, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus dipenuhi satu budaya yang dibangun oleh Tuhan, yaitu mengampuni. Secara naluri, saudara, kita semua memiliki kebencian. Secara naluri kita ingin balas dendam. Kita selalu ingin membalas orang yang melukai kita. Apalagi dikembangkan oleh budaya di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan lingkungan suku bangsa yang mengembangkan budaya balas dendam. Bahkan ada juga ajaran-ajaran kepercayaan agama yang mengajarkan untuk balas dendam. Saudara, tetapi Tuhan Yesus, Alkitab, firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk mengembangkan satu budaya mengampuni yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat satu perbedaan. Budaya memang satu sisi baik. Saudara dan saya tidak bisa menyangkal. Tetapi saudara dan saya harus hati-hati dengan budaya-budaya yang ada pada kita. Dan biarlah firman Tuhan yang mengubah kita. Yang betul-betul memberikan pemahaman yang penting bagi kita. Bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai orang Kristen. Nah saudara, catatan Alkitab di dalam ayatnya yang terakhir, ayat 26 dikatakan, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, dibandingkan dengan budaya yang dikembangkan oleh keturunan Kain, maka keturunan Set lewat Enos yang menggantikan Habel. Berkembanglah satu budaya yang kita sebut dengan ibadah. Mungkin tidak disebut sebagai budaya, saudara. Tapi permulaan ibadah. Berkembanglah satu ibadah kepada Tuhan. Di dalam budaya orang seringkali mengabaikan Tuhan. Orang tidak mau bertanya kepada Tuhan. Manusia tidak mengingat akan Tuhan. Itu budaya kebanyakan. Tetapi saudara, di dalam ibadah orang ingat akan Tuhan. Di dalam ibadah
orang mulai memanggil nama Tuhan. Di dalam ibadah orang mulai bersimpu berlutut memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Habel, saudara, mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan karena dilandaskan kepada iman kepada Tuhan, sehingga persembahannya diterima. Saudara, maka di dalam ibadah saudara dan saya harus memahami satu hal seperti halnya yang telah dilakukan oleh Habel. Di dalam ibadah kita harus datang dengan iman kepada Tuhan. Ibadah bukan sekedar budaya yang kita kembangkan menurut keinginan kita. Ibadah adalah suatu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Satu kerinduan untuk memohon pimpinan Tuhan. Untuk memohon pencerahan dari Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menjalani hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara, dari sini mungkin saya berandai-andai. Saya mencoba untuk merenungkan. Mungkin sekali melalui kejadian Kain yang membunuh Habel. Sebetulnya Adam dan Hawa mungkin sudah mengajarkan kepada Kain dan Habel. Ketika mau bertemu dengan Tuhan harus memberikan korban persembahan. Karena Adam dan Hawa telah diberikan contoh oleh Tuhan ketika Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Berarti saudara, di situ ada korban yang dipersembahkan, yang harus mengucurkan darah sehingga kulit hewan itu bisa diberikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah mengajarkannya kepada Kain dan Habel. Habel menaati, Kain tidak menaati. Lalu Kain mengembangkan budaya yang tanda petik tidak takut akan Tuhan. Apalagi Lameh menjadi orang yang semakin kurang ajar. Menjadi orang yang mengembangkan budaya balas dendam. Nah saudara, kemudian lewat Set yang menggantikan, di mana Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa untuk menggantikan Habel. Kemudian lewat Set dididiklah mungkin satu ajaran-ajaran yang Adam dan Hawa pahami, bagaimana Set menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Lewat Set kemudian diteruskan kepada Enos anaknya, dan disitulah mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, budaya memang baik, tetapi saudara, budaya kebanyakan hati-hati. Karena manusia kalau tidak dituntun oleh roh Tuhan, tidak dipimpin oleh firman Tuhan, budaya itu menjadi chaos, menjadi yang melawan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sebetulnya bisa dikembangkan kebenaran firman Tuhan mengenai masalah madat budaya dan sebagainya. Tetapi tidak mungkin bagi kita. Namun saudara dan saya harus memahami satu hal. Ibadah adalah hal yang penting di dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita senantiasa beribadah setiap waktu, setiap saat. Menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan lagu KPPK 392, Aku Membangun Umat Perkasa. Umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Roh-Ku dan yang memuliakan nama-Ku. Bangunkanlah gereja-Mu, biar kami diteguhkan.
Saudara, mari kita masuk dalam pokok-pokok doa yang sudah saya persiapkan pada bagian ini. Mari kita berdoa, saudara, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang semakin pesat. Tapi kita doakan supaya manusia yang mengembangkan budaya, teknologi, ilmu ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun kita sadar, saudara, kita lihat berkembangnya ilmu dan budaya, ilmu dan teknologi. Lewat perang dunia pertama dan perang dunia kedua, manusia semakin jahat. Pembunuhan semakin besar-besaran. Lewat senjata-senjata. Sekarang sudah namanya senjata nuklir. Bukan lagi bom atom, tetapi sudah nuklir yang bisa membunuh seluruh manusia di muka bumi. Semua akan hangus. Mari kita doakan supaya orang-orang Kristen boleh tetap mengingatkan kepada manusia-manusia untuk takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami yang sekarang hidup di zaman sekarang bisa memang satu sisi bersyukur untuk perkembangan budaya, perkembangan ilmu dan teknologi manusia. Memang di zaman dulu lewat keturunan Kain dimulailah perkembangan budaya, dimulailah perkembangan teknik-teknik termasuk ilmu dan teknologi. Tetapi ya Bapa, kami harus sadar, kami bukan sekedar mengerti untuk menikmati, tapi juga kami mengerti bahwa budaya yang tidak ditebus oleh Tuhan, bahwa ilmu, pengetahuan, teknologi yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan menjadi bahaya besar bagi manusia. Terbukti lewat perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Bahkan ya Bapak sekarang ini adanya teknologi nuklir akan menjadi bahaya bagi peradaban manusia yang bisa memusnahkan seluruh bumi oleh karena kejahatan manusia. Apalagi ada unsur kebencian, unsur balas dendam, unsur-unsur dosa yang ada pada manusia. Mari Tuhan tolong kami anak-anak Tuhan, baik anak Tuhan yang sebagai ilmuwan, anak Tuhan di lingkungan politik, di lingkungan mandat budaya, dan juga di lingkungan umat Tuhan secara biasa. Kami boleh mengingatkan dunia ini untuk selalu takut akan Tuhan. Tapi Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, tangan kehendak Tuhan yang mewujudkan, yang menyatakan seluruh kedaulatannya kepada kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk budaya-budaya manusia. Saudara, kita betul mengerikan sekarang ini. Saudara, budaya selain tadi katakan poligami, kemudian berkembang poliandri. Sekarang ada budaya seks bebas, ada budaya lagi seks sesama jenis, homoseksualitas, LGBT. Itu semua budaya-budaya melawan Tuhan. Belum lagi budaya apa saudara? Moralitas, menyangkut moralitas, yaitu orang-orang yang semakin tidak bermoral. Saudara, mari kita doakan supaya manusia betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa budaya yang berkembang di antara manusia, ya Bapa, hanya budaya-budaya yang melawan Tuhan. Lewat keturunan Kain, Lameh ya Bapa, mengembangkan budaya poligami. Lewat Lameh mengembangkan budaya kebencian, balas dendam yang luar biasa. Tuhan, sekarang sudah terbukti budaya manusia bukan hanya poligami, tapi juga poliandri. Selain itu ya Tuhan, budaya homoseksualitas, LGBT, budaya seks bebas, budaya melawan orang tua, budaya tidak tahu berterima kasih, budaya etika yang semakin melawan Tuhan. Mari Engkau tolong kami ya Bapa, umat-Mu, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini.
Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami ya Bapa hati yang takut akan Tuhan. Tolong ya Bapa, terlebih lagi sekarang banyak budaya berkembang juga dengan manusia-manusia yang mudah sekali untuk bercerai, manusia-manusia yang mudah sekali untuk tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau tolong kami supaya anak-anak Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk ibadah manusia kepada Tuhan. Sudah memang kita mengharapkan manusia seluruhnya beribadah kepada Tuhan sangat sulit. Tetapi mari kita terus mengembangkan hati yang beribadah kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah, bersyukur lewat keturunan Set, Enos, dimulailah orang memanggil nama Tuhan. Disitulah orang mulai beribadah kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Tolong ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan manusia zaman sekarang, budaya teknologi yang begitu sudah maju membuat manusia tidak lagi percaya akan Tuhan. Tuhan seolah-olah ditinggalkan, Tuhan seolah-olah tidak diperlukan. Tetapi Engkau tolong kami ya Bapa sebagai orang percaya, orang Kristen, supaya kami sungguh-sungguh tetap mencari Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami impikan, apa yang kami mau lakukan, biarlah kami selalu berlutut memohon pimpinan Tuhan. Karena itu tolong ibadah-ibadah kami Bapa, jangan sekedar rutinitas, jangan sekedar kebiasaan, jangan sekedar formalitas, sehingga itu tidak mengubah diri kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mari pimpin ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur hari ini dimulai vaksinasi, dimulai oleh pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Kita doakan supaya vaksinasi akhirnya boleh dilakukan kepada tenaga kesehatan orang-orang yang jadi ujung tombak di Indonesia ini. Kita doakan supaya Tuhan melindungi semuanya, termasuk melindungi presiden kita, melindungi para menteri, melindungi pemimpin-pemimpin negara kita, dan melindungi juga para tenaga kesehatan. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk vaksinasi yang hari ini dimulai, bahkan dipelopori oleh pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak, kami mau berdoa Engkau sertai, Kau pimpin seluruh proses vaksinasi yang akan dilakukan kepada para pemimpin negara, para petinggi negara, juga ya Tuhan kepada tenaga kesehatan dan juga tenaga kedokteran, juga kepada kepolisian dan TNI, mereka yang menjadi ujung tombak bagi keberlangsungan rakyat Indonesia. Mari sertai dan pimpin ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan kepada seluruh orang-orang yang akan divaksinasi ya Bapak. Termasuk kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk usaha pekerjaan kita. Kiranya Tuhan pimpin supaya saudara dan saya bisa terus mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa Bapak untuk pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Sertailah ya Bapak satu demi satu. Kami percaya hati yang berlutut mohon pimpinan Tuhan Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga kami menjalani usaha bukan berdasarkan kemampuan kami, bukan berdasarkan kehebatan kami, kepandaian kami, kefasihan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, tolonglah supaya seluruh kebutuhan hidup dari jemaat kami boleh dipenuhi senantiasa, dicukupi oleh Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita yang terakhir berdoa untuk kesehatan kita agar Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa.
Tolong Bapa di tengah-tengah pandemi yang ada ini dan harapan vaksinasi, biarlah ya Bapa kami tetap bertanggung jawab menjaga protokol kesehatan. Kami juga tetap bertanggung jawab untuk tidak sembarangan keluar. Tetap bertanggung jawab untuk konsumsi makanan yang sehat. Nah, sekaligus ya Bapa, lewat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang melindungi kami semua, sehingga kesehatan kami boleh tetap terjaga. Bapa, Kau sediang menolong kami. Terima kasih Bapa, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Kau telah mendengarkan seluruh seruan doa kami ya Bapa, yang akan Kau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.所爱我渴慕来敬